Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Delia Rahma dari fase F Harja. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis dan bentuk kepentingan sosial dalam masyarakat. Jadi, definisi kepentingan sosial itu adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan sosial adalah untuk mempengaruhi keputusan politik dan menyaksikan pejabat politik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintahan. Meskipun kelompok kepentingan bertujuan mewakili kepentingan anggotanya, tidak jarang juga anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi yang bersifat pribadi. Kelompok kepentingan dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam struktur, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kelompok kepentingan. Yang pertama, kepentingan yang sama menyatukan individu untuk membuat sebuah kelompok atau organisasi dalam nama tertentu. Yang kedua, himpunan orang-orang yang berkelompok secara sistematis atas dasar kepentingan tertentu yang ingin diperjuangkan. Yang ketiga, setiap kegiatan yang diselenggarakan mengatasnamakan kelompok atau berfungsi sebagai artikulatir kepentingan dalam masyarakat. Yang keempat, kegiatan kelompok kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan politik, tetapi lebih kepada usaha partisipasi politik. Yang kelima, setiap kegiatan kelompok kepentingan selalu berhubungan dengan isu publik yang bertujuan untuk memengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Dan yang keenam, memiliki bermacam-macam golongan kepentingan yang bergabung pada karakteristik organisasi atau kepentingan kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan bahas jenis kelompok kepentingan. Jenis kelompok kepentingan itu ada 4. Yang pertama, kelompok anomalik. Jadi kelompok anomalik ini terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau seketika. Kelompok anomalik tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam bentuk partisipasi politik non-konvensional, yaitu demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik. Nah, yang kedua ada kelompok non-asosiasional. Kelompok ini tidak termasuk kategori masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Wujud kelompok non-asosial ini adalah kelompok keluarga, paguyuban suku, etnik, keturunan, regional yang menyatakan kepentingan melalui individu, kepala keluarga, atau pemimpin agama. Yang keempat ada kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki struktur, visi, misi, tujuan, fungsi, serta sebagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintah atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah. Contohnya partai politik, korporasi bisnis, Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.